Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Izzati SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Online Cooperative Learning Using Zoom Meeting. Nah, namun sebelum kami mempresentasikan artikel kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putriani, 180384202051, dan teman saya NIM 180384202026. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pokok yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Langsung saja kita bahas pendahuluan. Pendidikan adalah suatu yang penting bagi individu untuk menjadikan yang lebih baik lagi. Nah, jika suatu individu memiliki pendidikan yang lebih baik lagi, maka ia akan mampu berkontribusi dalam kehidupan untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Pelajaran yang berkaitan dengan peran yang penting pada manusia yaitu matematika. Matematika merupakan ilmu penting bagi manusia. Dan dalam mempelajari matematika, kita bisa terbiasa berpikir dengan sistematis, kritis, menggunakan logika, serta dapat meningkatkan daya kreativitas. Nah, matematika juga merupakan hak dan andil dalam meningkatkan komunikasi yang cermat dan tepat, karena pada hakikatnya matematika merupakan ilmu pasti. Pada pembelajaran matematika diharapkan manusia mampu memahami bahasa matematis untuk menyampaikan ide atau pola pikir serta informasi yang didapatkan, karena matematika sangat berperan penting pada kehidupan. Disadari bahwa matematika mampu memecahkan masalah dengan konsep yang tertentu secara sistematis pada pembelajaran matematika dan kehidupan sehari-hari. Namun masih banyak siswa di sekolah yang berpikir bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat sulit, bahkan menyeramkan, dan mereka takut untuk mempelajarinya. Alasan tersebut disebabkan karena biasanya guru mempelajari matematika dan memberikan pembelajaran matematika dengan metode yang sangat membosankan serta sangat terpaku pada bahasa matematis. Padahal bahasa matematis inilah yang akan membantu guru melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran. Nah, hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya serap siswa dan mengkomunikasikan siswa pada secara sistematis yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang lebih mengarahkan pada pengelompokan kecil. Nah, peserta didik untuk bisa berkomunikasi dan bertukar informasi serta bekerja sama dalam membentuk konsep yang akan menunjang tujuan pembelajaran yang lebih maksimal. Pada model kooperatif ini, peserta didik mampu berkomunikasi antar teman dan saling bertukar informasi, bertukar pikiran, dan bertukar pendapat, sehingga mempermudah peserta didik atau siswa mampu memahami bahasa matematis. Pada era sekarang, sudah banyak perkembangan pada pembelajaran di dunia. Seperti halnya perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang mempunyai dampak baik dan dampak buruk. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sudah banyak digunakan oleh masyarakat maupun pendidik dalam proses pembelajaran, dikarenakan keadaan oleh masyarakat maupun pendidik yang mengharuskan proses pembelajaran tatap muka dihentikan. Namun dengan adanya teknologi yang semakin pesat ini dan semakin berkembang, proses pembelajaran masih bisa dilakukan. Pengelompokan kecil. Nah, peserta didik untuk bisa berkomunikasi dan bertukar informasi serta bekerja sama dalam membentuk konsep yang akan menunjang tujuan pembelajaran yang lebih maksimal. Pada model
kooperatif ini, peserta didik mampu berkomunikasi antar teman dan saling bertukar informasi, bertukar pikiran, dan bertukar pendapat, sehingga mempermudah peserta didik atau siswa mampu memahami bahasa matematis. Pada era sekarang, sudah banyak perkembangan pada pembelajaran di dunia. Seperti halnya perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang mempunyai dampak baik dan dampak buruk. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sudah banyak digunakan oleh masyarakat maupun pendidik dalam proses pembelajaran, dikarenakan keadaan oleh masyarakat maupun pendidik yang mengharuskan proses pembelajaran tatap muka dihentikan. Namun dengan adanya teknologi yang semakin pesat ini dan semakin berkembang, proses pembelajaran masih bisa dilakukan. Teknologi yang membantu proses pembelajaran pada saat ini yaitu media Zoom Meeting. Nah, aplikasi komunikasi yang berbasis video ini tergolong aplikasi yang fleksibel karena bisa diakses via Android, iOS, dan website, sehingga memudahkan para penggunanya untuk menggunakan di smartphone atau lewat komputer. Pada aplikasi ini, pendidik mampu memberikan penerapan model pembelajaran kooperatif, di mana peserta didik mampu untuk bekerja secara mandiri, membangun kelompok, dan menjalin diskusi atau mampu berkomunikasi antar teman. Pada aplikasi Zoom Meeting ini, peserta didik bisa menampilkan diskusi pada teman-teman yang lainnya. Ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembelajaran kooperatif melalui Zoom Meeting pada model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Jurnal hasil penelitian ditulis oleh Astien Dien Kosmini SPD dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw menggunakan Zoom Meeting untuk meningkatkan prestasi belajar siswa tentang bilangan bulat siswa kelas 6 UPDT SDN Lajah 2 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 yang membahas hasil prestasi siswa menggunakan model kooperatif Jigsaw, dan jurnal hasil penelitian yang ditulis oleh Rukmiyati SPD SD dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Matematika tentang Bangun Ruang Materi Hubungan Antar Suatu Volume dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe START dengan Zoom Meeting, yang membahas hasil prestasi siswa menggunakan model kooperatif START. Nah, sedangkan yang akan kami ulas adalah pembelajaran kooperatif menggunakan Zoom Meeting tidak terbatas tipe Jigsaw maupun START. Dan pada pembelajaran kooperatif melalui Zoom Meeting, maka peneliti akan mengembangkan suatu sistem pengelompokan yang terdapat pada Zoom Meeting yang mungkin jarang ditemui, yaitu pengelompokan yang diberi nama breakout Zoom. Pada pengelompokan ini, peserta didik mampu bekerja sama dalam suatu kelompok kecil dan juga guru bisa memantau kerja masing-masing kelompok. Pada diskusi melalui breakout Zoom, diskusi antar kelompok sudah selesai, maka peserta didik akan dikembalikan ke forum besar atau kembali pada tampilan semula, di mana masing-masing kelompok bisa menyampaikan hasil diskusi dan membandingkan hasil diskusinya dengan teman-teman yang lain. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana pembelajaran kooperatif menggunakan Zoom Meeting, baik penggunaannya maupun pengaruh yang didapatkan pada pembelajaran daring. Maka penulis mengangkat judul Online Cooperative Learning Using Zoom Meeting. Hasil pengkajian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menjadi sumber ilmu untuk penelitian selanjutnya. Yang akan kita bahas yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi literatur, yang menggunakan literatur lainnya seperti jurnal, buku, artikel, dan berbagai sumber lainnya yang menjadi bahan objek utama. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah bacaan pada jurnal, buku-buku, dan bahan bacaan lainnya, yang bisa menjadi sumber untuk mengumpulkan data pada penelitian. Ada 3 alasan pemilih studi pustaka digunakan sebagai metode penelitian, yakni karena persoalan penelitian hanya bisa dijawab melalui penelitian pustaka dan tidak mungkin mengharapkan dari lapangan. Yang kedua, dilakukan studi pendahuluan untuk memahami gejala yang ada di masyarakat.
Dan yang ketiga, data pustaka tetap handal dalam menjawab persoalan penelitian. Adapun alasan peneliti ini menggunakan studi pustaka adalah keadaan yang tidak memungkinkan untuk peneliti terjun ke lapangan. Setiap peneliti mempunyai lokasi dan waktu untuk meneliti, sama seperti hal pada penelitian studi literatur ini. Jika penelitian pada lapangan memiliki waktu dan tempat yang terbatas dan hanya terfokus pada tempat yang menjadi variabel objek penelitian, namun lain halnya dengan penelitian pustaka ini. Dengan penelitian studi pustaka ini yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, penelitian studi literatur ini dapat terjadi di mana saja asalkan memuat sumber-sumber yang diteliti berdasarkan topik. Adapun yang bisa menjadi ruang untuk penelitian studi literatur yaitu perpustakaan dan juga di rumah penelitian. Karena peneliti studi kepustakaan ini tidak perlu terjun langsung ke lapangan. Ari Kunto, sumber data menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama person, kedua place, ketiga paper. Nah, person ini adalah sumber yang bisa memberikan jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Dan place ini adalah sumber yang menyajikan tampilan dalam keadaan bergerak atau diam. Dan kemudian yang ketiga yaitu paper, sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, dan simbol-simbol lainnya. Mengumpulkan data-data yang bersumber dari berbagai buku, artikel, dan jurnal terdahulu, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah pada metode ini yaitu menganalisis data. Nah, menurut Klaus Krippendorff yang terdiri dari 6 langkah menganalisis data yaitu Untizing, yaitu menyatukan, mengelompokkan, dan mengidentifikasikan data-data yang akan dijadikan sebagai sumber penelitian. Kemudian yang kedua ada sampling. Dalam penelitian kualitatif bermakna pengambilan sebagai informasi penting dari berbagai sumber agar volume pengambilan sumbernya tidak terlalu luas. Kemudian yang ketiga ada recording. Recording artinya mengumpulkan data-data penelitian dengan cara mencatat, merekam, dan memberikan kode-kode pada data agar lebih mudah dipahami. Kemudian yang keempat ada reducing. Reducing di sini yaitu proses memilih dan memfokuskan pada data-data yang penting. Kemudian yang kelima ada inferring. Inferring itu yaitu menarik kesimpulan data yang dipakai atau data yang diabaikan. Tahap yang selanjutnya yaitu yang keenam ada analyzing. Nah, analyzing ini tahap menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang sudah ditemukan. Kemudian yang terakhir adalah narrating. Nah, narrating ini yakni memaparkan dan menyajikan data yang telah dianalisis menjadi sebuah narasi yang menjadi kesimpulan hasil penelitian. Prosedur yang dilakukan pada tahap penelitian ini yaitu menyiapkan alat yang dibutuhkan, menyusun bibliografi atau catatan-catatan yang akan menjadi data penelitian, mengatur waktu, dan kemudian membaca dan membuat catatan penelitian serta menganalisis dan mengkaji sumber data yang sudah dikumpulkan. Kemudian, mengolah data, menuangkan pemikiran menjadi tulisan secara deskriptif. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rohan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, aplikasi Zoom Meeting, yang kedua, pembelajaran kooperatif, dan yang ketiga, hasil belajar. Aplikasi Zoom Meeting merupakan aplikasi yang sudah banyak digunakan di dunia pendidikan. Aplikasi ini sangat membantu para pendidik dalam melakukan proses belajar mengajar. Aplikasi yang berbasis pembelajaran yang dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting ini bisa membantu pendidik untuk menerapkan pembelajaran yang bersifat kooperatif. Nah, menurut Sugianto mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang antara peserta didik untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi, serta bekerja sama dalam membentuk kondisi belajar yang maksimal, sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada model ini, peserta didik mampu berkomunikasi antar teman dan saling bertukar informasi, serta juga pikiran ataupun pendapat. Dengan begini, mempermudah
mempermudah peserta didik atau siswa dengan memahami bahasa matematis. Penerapan pembelajaran kooperatif melalui aplikasi Zoom, pendidik bisa melakukan dengan cara breakout room di Zoom. Nah, di mana peserta didik akan diajak untuk masuk ke ruang yang tersedia yang akan membentuk sebuah pembelajaran yang bersifat kooperatif atau kelompok kecil di Zoom tersebut. Nah, siswa tersebut harus mampu untuk bekerja sama di ruang yang telah dibagikan dan juga mampu membangun kelompok diskusi dengan peserta didik yang lainnya. Dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif melalui aplikasi Zoom ini bisa menghasilkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu sudah membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif menggunakan aplikasi Zoom bisa meningkatkan prestasi hasil belajar. Nah, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Astien Diena Kuesbini dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw menggunakan Zoom Meeting untuk meningkatkan prestasi belajar matematika tentang bilangan bulat siswa kelas 6 UPTD SD Negeri Melaja 2 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, dari data hasil penelitian berupa skor perolehan observasi keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif Jigsaw menggunakan Zoom Meeting dalam proses pembelajaran matematika. Nah, skor perolehan aktivitas siswa kelas 6 di UPTD SD Negeri Melajah 2 dalam proses pembelajaran matematika dengan penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw serta skor hasil tes pendahuluan maupun tes setiap akhir tindakan dideskripsikan masing-masing siklus. Siklus pertama diawali perencanaan tindakan, selanjutnya mengobservasikan dengan daring keterampilan guru. Kemudian melakukan refleksi keterampilan guru dalam penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Berdasarkan hasil yang diperoleh rata-rata pada siklus pertama yaitu 62,69 masih berada di bawah KKM Matematika yaitu 68 yang dijadikan indikator keberhasilan. Karena siklus pertama belum berhasil, maka dilanjutkan pada siklus kedua. Nah, pada siklus kedua ini diawali dengan perencanaan tindakan yang disusun atas dasar refleksi siklus ke-1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan tindakan dalam RPP yang sudah direvisi. Kemudian, melakukan refleksi akhir. Siklus kedua penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh pada rata-rata siklus kedua yaitu 75 sehingga berada di atas KKM Matematika 68 yang dijadikan indikator keberhasilan, maka tidak akan dilanjutkan pada siklus ketiga. Kesimpulan. Nah, pada perkembangan teknologi semakin pesat dan dibutuhkannya penerapan pembelajaran yang lebih fleksibel, di mana diperlakukannya pembelajaran secara cooperative learning yang akan menunjang kelompok belajar antar siswa dan meningkatkan komunikasi bahasa yang lebih sistematis pada cooperative learning. Penggunaan Zoom Meeting dapat menunjang pembelajaran tersebut mampu berjalan pada era sekarang karena memiliki fitur yang tepat dalam model pembelajarannya. Nah, dari hasil beberapa penelitian terdahulu didapatkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan Zoom secara online bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Cooperative learning mendorong siswa untuk memiliki tujuan yang sama, saling bertukar pikiran, tolong-menolong, saling menghargai, dan sikap tanggung jawab secara kelompok. Maka pada cooperative learning using Zoom Meeting ini dapat memudahkan pembelajaran dengan sistem kelompok pada pembelajaran daring melalui breakout room dan memudahkan guru untuk memantau diskusi.